Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi zidna ilma warzuqna rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan. Sehingga pada pagi hari ini kita masih menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah telah kita laksanakan dan kita lanjutkan dengan kajian. Salawat sering salam tidak lupa kita senyumkan tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan umat Islam yang istiqomah dengan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan harapan mendapatkan syafaat beliau nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh yang berhormat, kita akan lanjutkan kajian kita masih seputar tentang sholat dan pada hari ini yaitu mengenai membaca Al-Fatihah dalam sholat bagian yang kedua. Kemarin kita sudah bahas bagian pertama. Lalu pertanyaannya, kapan Al-Fatihah dibaca? Nah, kita telah dibahas pada tulisan sebelumnya. Khilaf ulama mengenai hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum, dan yang kami pandang wajib adalah yang dikuatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu makmum wajib membacanya dalam sholat sirriyah dan tidak wajib membaca Al-Fatihah dalam sholat jahiliyah ketika imam membacanya. Namun bagi yang berpegang pada pendapat wajibnya membaca Al-Fatihah pada sholat jahiliyah secara mutlak, ada pertanyaan baru, kapan Al-Fatihah dibaca? Seorang makmum wajib mengikuti imam, tidak boleh mendahului, tidak boleh menyamai imam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya sesungguhnya dijadikannya seorang imam dalam sholat adalah untuk diikuti. Jika imam bertakbir maka bertakbirlah, jika dia rukuk maka rukuklah, jika dia sujud maka sujudlah, jika dia sholat sambil berdiri maka sholatlah sambil berdiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, dan dalam hadis ini ada kewajiban bagi makmum untuk mengikuti imam dalam takbir, berdiri, duduk, rukuk, sujud, dan itu dilakukan oleh makmum setelah imam melakukannya. Maka makmum bertakbiratul ihram setelah imam selesai takbiratul ihram. Jika itu dilakukan sebelum imam selesai, maka tidak benar sholatnya. Dan makmum rukuk setelah imam rukuk sempurna dan sebelum imam bangkit dari rukuk. Jika makmum menyamai imam atau mendahulunya, maka terjadi sholatnya menjadi buruk namun tidak sampai batal. Sahih Muslim. Dengan demikian, bagi yang berpendapat wajibnya makmum membaca Al-Fatihah, hendaknya tidak membacanya bersamaan dengan bacaan imam atau malah mendahului imam. Dalam hal ini, para ulama memberikan beberapa alternatif. Yang pertama, jika ada saktah atau jeda antara bacaan ayat dan bacaan Al-Fatihah imam, maka ketika itu makmum baca Al-Fatihah. Misal, jika antara Alhamdulillahirabbil alamin dan Ar-Rahmanir-Rahim ada sakta, maka ketika itu makmum membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, jika ada sakta dalam bacaan ayat Al-Quran imam setelah amin, maka ketika itu makmum membaca Al-Fatihah. Alternatif pertama dan kedua ini afdal, karena tetap mengamalkan dalil yang memerintahkan makmum mendengarkan bacaan imam. Yang ketiga, jika dua alternatif di atas tidak memungkinkan, maka
secara langsung setelah imam membaca Al-Fatihah. Maka bacaan Al-Fatihah walaupun ketika itu imam sedang membaca dan terkadang itu memang menimbulkan kesulitan karena anda membaca sementara imam juga membaca, lebih lagi jika imam membacanya dengan menggunakan pengeras suara. Namun kami katakan lalui saja dan bersabarlah, karena barang siapa yang bersabar akan menang. Wajib fatwa war-rasul. Lalu bagaimana dengan makmum masbuk yang mendapati imam sudah ruku atau sudah akan ruku? Apakah ia tetap membaca Al-Fatihah? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, masbuk jika ia masuk ke dalam sholat ketika imam sudah ruku atau sebelum ruku, namun tidak memungkinkan lagi untuk membaca Al-Fatihah, maka dalam keadaan ini kewajiban membaca Al-Fatihah gugur darinya. Dalam kitab Majmu' Fatwa war-Rasul. Kemudian apakah Al-Fatihah bisa disambung atau dipotong? Untuk membacanya, Al-Fatihah dianjurkan dibaca dengan berhenti setiap ayatnya. Namun jika disambung juga tidak mengapa. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, Al-Fatihah dibaca secara mu'rab berurutan dan bersambung, dan dianjurkan untuk memisahkan antara ayat sehingga yang membaca akan berhenti 7 kali. Alhamdulillahirabbil alamin berhenti, Ar-Rahmanir Rahim berhenti, Maliki Yaumiddin berhenti, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in berhenti, Ihdinas siratal mustaqim berhenti, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim berhenti, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin berhenti. Karena Nabi SAW membacanya dengan memotong ayat demi ayat. Beliau berhenti setiap satu ayat. Namun jika tidak berhenti pun tidak mengapa, karena membaca dengan memotong-motong ayat tersebut hanya anjuran, tidak diwajibkan. Dalam kitab Syarhul Mufti. Lalu bagaimana orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah? Orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah karena baru masuk Islam atau karena belum pernah diajari, maka wajib diajari dan wajib baginya untuk belajar. Ini yang penting. Karena Al-Fatihah merupakan rukun sholat. Adapun sementara ia belum bisa membacanya, maka bisa diganti dengan ayat Al-Quran yang lain yang bisa dia baca. Sebagaimana hadis Al-Musyi' Ussalatuhu, yaitu kepada orang yang jelek sholatnya karena belum tahu tata cara sholat. Nabi SAW bersabda yang artinya, jika engkau berdiri untuk sholat maka bertakbirlah, kemudian bacalah apa yang engkau bisa dari ayat Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian jika seseorang sama sekali belum bisa membaca Al-Quran, maka cukup membaca tasbih, tahmid, nahlil dan hauqalah untuk menggantikan Al-Fatihah. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu yang artinya, seseorang lelaki datang kepada Nabi SAW kemudian berkata, saya tidak bisa membaca sedikit pun dari ayat Al-Quran, maka ajarkanlah saya sesuatu yang dapat mencukupnya. Nabi bersabda, katakanlah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadis riwayat Al-Hakim An-Nasai dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih An-Nasai. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, wajib mengajarkan orang yang demikian surat Al-Fatihah ini. Jika waktunya sempit, maka ia boleh membaca ayat apa saja selain Al-Fatihah yang dia bisa dari Al-Quran berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW yang tadi sudah dibacakan. Bacalah apa yang kau bisa dari ayat Al-Quran. Jika ia tidak memungkinkan membaca Al-Quran, maka ia boleh bertasbih dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Lalu bagaimana jika imam tidak fasih membaca Al-Fatihah? Di beberapa masjid, terutama di daerah pedesaan atau mungkin di daerah kita perkotaan, ditemukan imam masjid yang tidak fasih dalam membaca Al-Quran. Itu saja ini menjadi masalah. Karena Al-Fatihah adalah rukun sholat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya terkait hal ini, apakah orang yang membaca Al-Fatihah terdapat lahan atau kesalahan, sah sholatnya atau tidak? Beliau menjawab,
Jika kesalahan dalam membaca Al-Fatihah itu tidak sampai mengubah makna, maka sah salatnya, baik dia imam atau munfarid atau sendiri. Semisal yang mengucapkan Rabbil Alamin Waladhdallin atau semisal adapun bacaan semisal Alhamdulillah Rabbul Alamin atau Alhamdulillahi Rabbil Alamin atau Alhamdulillah dan Alhamdulillah dengan lam dhamma atau dal kasrah atau juga alaihim atau alaihum atau semisal itu. Ini semua tidak dianggap sebagai lahan atau kesalahan. Adapun kesalahan yang mengubah makna, jika yang mengucapkan paham maknanya, semisal yang mengucapkan siratal ladzina an'amtu alaihim dan dia paham bahwa dhamir di sini adalah mutakalim, maka tidak sah sholatnya. Jika ia tidak paham maknanya dan ia merasa bahwa dhamirnya mukhab, maka ada khilaf mengenai keabsahan sholatnya. Wallahu a'lam. Kitab Al-Fatawa Al-Kubra dalam Al-Lajnah Ad-Daimah mengatakan, jika anda ingin sholat maka pilihlah imam yang bagus bacaannya. Jika anda tahu imam anda tidak bagus bacaannya, yaitu yang membaca dengan kelahan atau kesalahan yang mengubah makna, semisal iyyaka na'budu dengan kaf di kasrah atau an'amtu dengan ta di dhamma atau di kasrah, maka tidak boleh bermakmum padanya. Wajib bagi anda atau kita semua untuk memperingatkan imam jika ia menerima Alhamdulillah, jika tidak maka usahkan dengan sedemikian rupa agar ia diganti dengan imam yang lebih baik bacaannya. Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah. Lalu bagaimana hukum takmin? Takmin yang dimaksud di sini adalah pengucapan amin setelah membaca Al-Fatihah. Amin artinya ya Allah kabulkanlah. Amin ada dua bentuk, qasr dibaca pendek dan mat dibaca panjang. Ibnu Madhun menjelaskan amin dibaca panjang dan amin dibaca pendek adalah kata yang diucapkan di ujung doa. Al-Farsi mengatakan ia adalah kalimat yang tersusun atas fi'il dan isim, artinya ya Allah kabulkanlah untukku. Ini fi'il dan isim ini merupakan ilmu nahwu sharaf yang membahas mengenai bahasa Al-Quran. Kemudian tidak ada khilaf di antara para fuqaha bahwa dalam sholat sirriyah membaca amin hukumnya sunnah, baik sholat sendiri maupun menjadi imam maupun menjadi makmum. Adapun dalam sholat jahriyah ketika imam meneraskan bacaan Al-Fatihah, ulama khilaf mengenai hukum membaca amin. Pendapat pertama, hukumnya sunnah bagi imam, makmum dan munfarid. Ini adalah pendapat Syafi'iyah, Hanafiyah, dan salah satu pendapat Hanafiyah, dan juga salah satu pendapat Imam Malik. Mereka berdalil bahwa hukum asal ucapan amin adalah sunnah, baik di dalam maupun di luar sholat pada tempat-tempat yang mengandung doa. Mereka juga berdalil dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, jika imam mengucapkan amin maka hendaknya ucapkanlah amin. Barang siapa yang ucapan aminnya sesuai dengan ucapan amin malaikat, ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan hadis ini ditetapkan bahwa imam mengucapkan amin dan makmum diperintahkan mengucapkan amin jika imam mengucapkan. Lalu bagaimana dengan pendapat kedua? Tidak dianjurkan bagi imam atau munfarid, yang dianjurkan adalah makmum. Ya, ini adalah salah satu pendapat Imam Malik dan salah satu pendapat Hanafiyah. Maka mereka berdalil dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, jika imam mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, maka hendaknya ucapkanlah amin. Barang siapa yang mengucapkan aminnya sesuai dengan ucapan amin malaikat, ia akan diampuni dosa-dosanya selalu. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini yang diperintahkan untuk membaca amin adalah makmum. Mereka juga beralasan bahwa dalam hal ini imam atau munfarid adalah orang yang mengucapkan berdoa, maka yang berdoa tidak perlu mengucapkan amin. Lalu dengan pendapat ketiga, wajib hukumnya bagi imam, makmum dan munfarid. Ini adalah salah satu pendapat Imam Ahmad. Yang rajih adalah pendapat jumhur ulama, yaitu pendapat pertama karena hadis
yang artinya jika imam mengucapkan amin maka hendaknya ucapkanlah amin. Adalah dalil yang sahih, tegas, yang menyatakan bahwa imam dan makmum mengucapkan amin tidak mungkin hanya makmum saja. Dalam perspektif hadis ini, bagaimana mungkin makmum mengucapkan amin jika imam tidak mengucapkannya? Syahul mumkin. Lalu bagaimana hukum mengeraskan amin atau ucapan amin? Setelah mengetahui hukum ucapan amin tadi, sekarang kita beralih pada masalah selanjutnya. Apakah bacaan amin dikeraskan? Tidak ada khilaf di antara fuqaha bahwa ucapan amin dibaca secara syir atau tidak keras, dan secara syiriah dalam surah syiriah mau qiyah fitriyah qaidiyah, namun mereka khilaf jika dalam surat jahiliyah. Ini masih perlu pembahasan cukup panjang. Sebenarnya kita cukupkan dulu, kita bagi menjadi dua bagian. Ini menjadi pertanyaan, apakah membaca amin itu dikeraskan atau dipelankan? Karena di sini banyak ada perbedaan pendapat. Jadi kita nanti bahas selanjutnya. Tentunya pembahasan pada pagi hari ini mudah-mudahan mencerahkan kita, karena memang di dalam surat ini benar-benar kita diatur sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan apa yang tadi kita bahas, yang pertama yaitu kesimpulannya kapan Al-Fatihah dibaca. Dan ini dijelaskan di dalam hadis sesungguhnya dijadikan salam imam dalam sholat adalah untuk diikuti. Jika imam bertakbir maka bertakbirlah, jika dia ruku maka rukulah, jika dia sujud maka sujudlah, jika dia sholat sambil berdiri maka sholatlah sambil berdiri. Ini merupakan dalil yang menjelaskan adanya kewajiban bagi makmum untuk mengikuti imam. Maka makmum bertakbir waktu ihram setelah imam selesai sempurna takbiratul ihram. Kemudian mengenai pembacaan Al-Fatihah ketika kita sholat berjamaah, di sini ada 4 alternatif yang disarankan. Namun di antara 4 ini bisa diambil salah satunya yang mungkin umumnya bagi kita, yaitu membaca Al-Fatihah ketika imam sedang membaca ayat Al-Quran atau setelah amin. Kemudian selanjutnya, apakah membaca Al-Fatihah itu boleh disambung atau dipotong? Ini pun juga tetap ada perbedaan, namun dianjurkan membaca Al-Fatihah berhenti setiap ayatnya, seperti hal yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Lalu bagaimana bagi orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah? Sampai di dalam riwayat hadis Rasulullah SAW dengan menggantikan bacaan tasbih, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Lalu bagaimana jika imam tidak fasih membaca Al-Fatihah? Di sini pun juga dibahas, apabila tidak mengubah makna maka salatnya masih sah dan itu tidak dianggap kesalahan. Namun apabila dia sudah mengganti dhamir dari atau katakanlah kasroh atau makhraj dari tanda-tanda sholat, tanda-tanda ayatnya, maka tidak boleh bermakmum padanya. Wajib bagi kita untuk memperingatkan imam. Mudah-mudahan peringatan kita kepada imam yang salah ini bisa diterima. Kemudian hukum amin. Jadi sudah kita bahas, amin di sini ada 2 diucapkannya dalam bentuk pendek dan bentuk panjang. Dan di sini juga disebut kapan kita mengucapkan amin. Pendapat pertama, hukumnya sunnah bagi imam, makmum dan munfarid. Kemudian pendapat yang kedua, tidak dianjurkan bagi imam atau munfarid, yang dianjurkan adalah makmum. Kemudian yang ketiga, wajib hukumnya bagi imam, makmum dan munfarid. Inilah salah satu pendapat Imam Ahmad yang haji adalah pendapat jumhur ulama. Yang pertama adalah jika imam mengucapkan amin, maka hendaknya ucapkan amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Tentunya dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan senantiasa kami istiqomah untuk menyampaikan 1-2 buah hadis untuk mencerahkan bagi kita semua, terutama diri saya pribadi. Dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan semua ini memang pembahasannya ringkas atau tidak secara detail, hanya sebagian bagian yang mungkin kita bisa pahami. Alangkah baiknya kita memahami lebih dalam lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Waalaikumsalam.